Selamat pagi pemirsa. Kekhawatiran kembali mewarnai proses tahapan pemilu 2024. Kali ini datang dari lemahnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap diretas oleh peretas berinisial Jimbo dari situs KPU beberapa hari lalu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 30 November 2023 dengan tema kebocoran data DPT bukan soal sepele bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara sesuatu yang nggak sepele ya. Iya, betul. Dan jangan-jangan data Kang Ade, data saya termasuk yang bocor di situ ya. 204 juta disebut. Masuk juga di situ karena masuk kan di situ. DPT juga saya kan ada Itu di situ dia. datanya. Nah, kita akan bicarakan itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu Kang Ade dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini senapas dengan editorial headline Media Indonesia untuk hari ini, bocornya data bahayakan pemilu. Ini memang saya kehilangan kata-kata nih. Data pemilu, data pemilih kok masih bisa bocor ya? Bagaimana nih Kang Ade? Ya, ini memang sangat miris ya, tetapi sebenarnya tidak membuat kita kaget ya. Karena jauh-jauh hari misalnya koalisi masyarakat sipil, kemudian juga para pengamat cybercrime mewanti-wanti KPU agar menjaga data pemilih. Oke. Karena pada September 2002, data pemilih pun juga bocor juga gitu. Dibocorkan kemudian dijual di situs dark web ya, Beach Forum. Dan ini kembali lagi kebocoran ini terjadi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa lemah ya sistem keamanan data kita ini ya. Jadi kementerian, lembaga, terlebih lagi KPU yang kita harapkan bisa menjaga data-data pemilih 204 juta ini menurut saya sesuatu yang memang alarm besar ya, bahwa kita ini harus betul-betul aware ya, ini masalah besar. Saya menjadi bingung ini Kang Ade karena waktu kebocoran terdahulu itu kan ada dalih bahwa belum ada nih undang-undang perlindungan data pribadi. Sekarang sudah ada nih undang-undangnya. Terus tidak ada manfaatnya undang-undang perlindungan data pribadi itu bagaimana? Jelas undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2002 ya. 2022. Nah, ini menurut saya undang-undang yang memang harus ada ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini maka kita adalah negara kelima ya di ASEAN ini. Dan kita mempunyai undang-undang ini. Jadi saya kira negara yang beradab ya negara maju harus mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi ya. Tapi masih bocor juga. Nah, ini saya kira gini, jadi adanya regulasi ini harus dibarengi dengan keamanan data. Keamanan data itu kembali kepada pengendali data. Tidak bisa bagaimana undang-undang ini menjangkau ya korporasi atau lembaga ya. Jadi kembali kepada kembali kepada KL kemudian juga pada badan publik. Nah, namun demikian dengan adanya undang-undang ini sebenarnya betul-betul memaksa kita. Kita yang pengendali data ini harus betul-betul menjaga bagaimana data ini tidak bocor. Baik, kita akan bicarakan nanti soal ini lebih jauh di editorial ya Kang Ade ya. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda terkait dengan konflik di jalur Gaza, upayakan perpanjangan jeda di Gaza. Ini sudah diperpanjang 2 hari kan ya Kang Ade ya? Atau Betul. bagaimana? Dan ini ada sedang diupayakan negosiasi di Qatar ya. Karena negara Qatar ini negara yang memang menjadi mediator ya, mediator antara Hamas dan Israel. Dan ini akan terus diupayakan karena pembebasan sandera akan terus dilakukan. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah bantuan-bantuan kemanusiaan. Ini harus lancar sampai kepada warga di sana di Gaza. Dan ini memang membutuhkan upaya yang saya kira banyak negara ya. Artinya Israel kita tahu bahwa Israel banyak sekutunya, kemudian juga Palestina juga Hamas juga banyak memang yang membackupnya. Dan ini saya kira tidak hanya 2 negara ini yang memang harus negosiasi, harus banyak pihak yang memang terlibat ya. Bagaimana menciptakan gencatan senjata, kemudian juga bantuan-bantuan kemanusiaan harus betul-betul sampai kepada korban perang di sana. Dan ini termasuk juga dari pemerintah Indonesia tidak hanya jeda sementara ya. Untuk pembebasan sandera dan bantuan masuk, tetapi juga harus abadi ya perdamaian di sana. Baik, kita harapkan perpanjangan bukan hanya perpanjangan ya,
jeda atau genjatan senjata ini bisa diperpanjang, tapi yang lebih penting lagi adalah konflik berakhir konflik begitu berakhir. ya. Saya kira itu harapan puncaknya, kita ya, bersama. betul. Kita harapkan itu. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa dan Kang Ade, di halaman 3. Ini kolom pemilu 2024, beritanya mengatakan Presiden ingin pesta demokrasi aman dan damai. Ini persisnya apa nih ya maksudnya Presiden ini, Kang Ade ya? Bagaimana? Ya, keinginan Presiden adalah keinginan kita semua ya, bahwa pemilu ini sebagai pesta demokrasi 5 tahunan, pesta yang seharusnya penuh kegembiraan, dan kegembiraan itu terjadi apabila di situ ada aspek kejujuran ya, ada aspek kejujuran, ada aspek keadilan, kemudian juga ada netralitas aparatur di situ, ASN juga saya kira harus betul-betul netral. Nah, inilah yang akan menciptakan pemilu yang penuh kegembiraan. Jadi Presiden berharap seperti itu, pemilu berlangsung aman, damai, dan penuh kegembiraan. Nah, kuncinya itu tadi itu. Jadi netralitas dan sebagainya. Kemudian juga penyelenggara negara, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu betul-betul menunjukkan integritasnya. Kita ingin pemilu ini tidak hanya sekedar prosedural, tapi bagaimana kita ingin kita menjadi bangsa yang lebih maju, konsolidasi demokrasi yang lebih baik lagi, kemudian juga pemilu yang memang betul-betul menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi untuk masa depan Republik ini. Baik, kita harap terutama bagian netral itu ya benar-benar dilaksanakan ya, Kang Ade ya. Bukan hanya dikatakan tapi benar-benar terjadi, sehingga pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang aman dan damai. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Ke editorial pada pagi ini diberi judul kebocoran data DPT, itu daftar pemilih tetap. Data Anda pemirsa dan saya bukan soal sepele. Tapi kalau tadi saya melihat raut wajah dari Ketua KPU di dalam berita yang saya laporkan di jam 7 tadi, wajahnya masih tenang-tenang saja itu. Artinya ini sesuatu yang bukan gawat kelihatannya, Kang Ade. Ini bagaimana? Ya, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu harus betul-betul menunjukkan sense of crisis ya. Karena pada tahun kemarin 2022 itu terjadi kebocoran data pemilih juga. Nah, ini menurut saya harus betul-betul bagaimana KPU ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan untuk menjaga data ini harus terus ditingkatkan. Harus terus ditingkatkan, dan ini bisa kerjasama dengan Badan Sibersandi Negara misalnya dan sebagainya. Dan ini memang sudah kerjasama. Tapi entah kenapa ini terus terjadi. Kalau kita flashback ke belakang misalnya, ini kan kebocoran data sejak 2019. Oh, luar biasa itu. Apakah itu berebaran publik, kemudian kementerian, lembaga, kemudian korporasi dan sebagainya, ini bocor. Nah, ini tidak ada upaya-upaya dari pemerintah, katakanlah mendeteksi pun juga tidak pernah dipublish gitu. Kita tahu bahwa tahun kemarin itu kita pernah 2 tahun lalu kita pernah membentuk Satgas Kebocoran Data. Tapi itu tidak pernah ada kabarnya. Misalnya Bjorka, kasus Bjorka ini kan luar biasa, sampai surat-surat presiden ke BIN itu juga dibocorkan oleh Bjorka. Dan tidak pernah ditangkap. Yang ditangkap adalah tukang cendol di Madiun ketika itu. Baik, pertanyaan besar kita adalah kenapa kemudian setelah ada satu tahapan lebih lanjut ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian semua orang sudah memperingatkan, tapi ini masih terjadi juga bocor. Kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 November 2023. Kebocoran data DPT bukan soal sepele. Kebocoran data DPT bukan sepele. Kekhawatiran kembali mewarnai proses tahapan pemilu 2024. Kali ini datang dari lemahnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebanyak 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dari DPT atau daftar pemilih tetap berhasil dicuri peretas berinisial Jimbo dari website KPU beberapa hari lalu. Jimbo kemudian menjual data pemilih dari 514 kabupaten kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan itu senilai 74.000 US dollar atau 1,2 miliar rupiah. Isi data pribadi yang didapatkan Jimbo mulai dari NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP, berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap,
RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, sampai kode fikasi TPS. Sebagai bukti berhasil menjebol jaringan KPU, Jimbo membagikan 500 data contoh yang didapatkan. Data yang bocor kemudian diunggah dalam situs dark web Breach Forums. Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber Bareskrim Polri pun sudah menyebut menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id lewat patroli siber yang mereka lakukan. Mencoba merespons cepat, KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, termasuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol. Dilihat dari konteks saat ini, bahaya dari kebocoran data yang dialami KPU itu tentu bukan hal sepele, terutama di masa-masa menjelang pemilu 2024 yang memang menjadi periode panas dan sensitif. Apabila peretas Jimbo ini benar-benar berhasil mengakses situs KPU, tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang sedang berjalan. Apalagi dugaan peretasan yang menyasar data KPU bukan kali pertama terjadi. Pada September 2022, dugaan data KPU bocor pernah santer beredar di media sosial Twitter, kini X. Ketika itu, peretas anonim Bjorka mengklaim berhasil menjebol 105 juta data kependudukan warga Indonesia dan menjualnya di Breach Forums. Publik dan peserta pemilu jelas khawatir modus seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Jika itu terjadi, pesta demokrasi sudah pasti akan tercederai. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bakal menimbulkan kericuhan pada level nasional. Semestinya dengan anggaran dana pemilu 2024 sebesar 70,5 triliun rupiah, persoalan peretasan seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi sebenarnya sejumlah kalangan sudah mengingatkan Ketua KPU terkait adanya kerentanan di sistem KPU pada Juni 2023 lalu. Kita tentu tidak ingin kasus dibiarkan lewat begitu saja. Kita tidak mau kasus peretasan atau pembobolan data di KPU ditangani dengan cara yang sama dengan beberapa kasus pembocoran data publik yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nihil dan hilang tak jelas rimbanya. Hanya ramai ketika pembobolan terungkap, tapi kemudian melempem pada saat penegakan hukumnya. Dengan risiko tingginya potensi konflik yang bakal muncul, publik tentu menginginkan KPU benar-benar serius membenahi berbagai celah dan lubang yang ada di jaringan teknologi informasinya. Persoalan peretasan data tidak boleh lagi hanya dijawab dengan sekadar lip service yang menina bobokan. Masalah peretasan data, apalagi itu data pemilih-pemilu, mesti diusut setuntas-tuntasnya. Kalau tidak, jangan menyesal bila kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu justru bakal runtuh. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Kang Ade mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar keamanan cyber Pratama Persada. Mas Pratama, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Donar. Ya, Mas Pratama, walaupun sudah beberapa kali terjadi kebocoran data, tapi kebocoran data DPT ini 204 juta orang, ini sangat serius harusnya, ini sangat gawat kalau saya lihat. Kalau pertanyaan pertama saya adalah, sebagai orang yang berkecimpung di soal keamanan cyber, bisa tidak mengkonfirmasi nih Mas Pratama bahwa ini masih dugaan kebocoran? Tadi saya lihat wajah Menkominfo dan Ketua KPU masih tenang-tenang saja bercerita soal ini, atau ini memang sudah benar-benar bocor? Begini, kalau kita lihat datanya, udah pasti bocor lah.
bagaimana ceritanya ada 500.000 sampel data DPT ada di internet, diberikan secara bebas gitu, bisa di-download, yang bisa kita verifikasi semuanya di sistem KPU dengan sangat tepat gitu. Dibilang bahwa itu diduga, ya nggak mungkin lah. Jadi ini sudah pasti ada yang bocor. Yang jadi masalah adalah bocornya dari mana. Kemudian yang bocor itu apa saja. Nah itu yang saat ini dilakukan oleh KPU, mereka melakukan digital forensik gitu, meminta BSSN, kemudian BIN, Kominfo, Cybercrime Mabes Polri untuk melakukan audit forensik gitu, untuk diketahui celahnya dari mana. Di dalamnya masih ada malware-nya enggak, masih ada pintu yang terbuka enggak, seperti itu, Mas. Tapi kalau datanya itu udah pasti data DPT. Pasti data DPT yang sudah bocor. Mas Pratama, ini sebetulnya kemungkinan besar ya. Memang kan hasil penyelidikan masih kita tunggu. Ini karena faktor manusia yang masih terlibat dengan input data di situs KPU-nya, atau memang sistem komputer, sistem internet situsnya KPU ini yang memang masih lemah begitu? Ya, jadi kalau kita melihat peretasan itu ada beberapa macam sebabnya. Yang pertama karena orangnya nggak aware, sehingga ketika dia terima email, terima WA, terima link gitu, diklik sama dia sehingga install malware, kena phishing gitu. Yang kedua adalah dari sistemnya, membuat sistem yang nggak kuat gitu. Orang Indonesia itu kadang-kadang gini, membuat sistem yang kelihatan keren, bagus, hebat, gitu, gampang diakses, tetapi lupa masalah security-nya gitu. Banyak celahnya. Dan ketika kita tidak melakukan assessment secara rutin, kita nggak tahu bahwa celah itu bisa dieksplorasi oleh hacker gitu. Akhirnya jadikan pintu masuk. Gitu, Mas. Mas Pratama, ini kan datanya dicuri dari situs KPU, lalu dijual di dark website ya, situs-situs gelap. Pertanyaan saya, Mas, orang yang sama, si Jimbo ini, masih mungkin masuk lagi ke dalam situs KPU, lalu kemudian menaruh data atau mengubah data tidak? Karena saya khawatir jujur nanti pemilu sudah berjalan, hasil pemilu itu lah yang bisa diutak-atik oleh hacker Jimbo atau Jimbo-Jimbo yang lain. Masih bisa apa tidak, Mas Pratama? Benar sekali. Jadi gini, Mas, kalau saya menjadi sama hacker gitu ya, saya pasti ketika masuk ke dalam sistem orang lain pasti akan naruh backdoor. Backdoor itu adalah pintu yang bisa saya buka kapan saja gitu, tanpa dideteksi oleh firewall, dideteksi oleh sensor dan lain-lain, sehingga saya bisa keluar suka-suka saya. Gitu. Nah, kalau tidak dilakukan hal-hal mitigasi yang benar, tentu saja saya yakin masih ada backdoornya di sana. Oleh karena itu tim yang sekarang ini melakukan pengamanan di KPU harus nyari itu. Di mana diumpetinnya itu backdoornya gitu, karena hacker itu udah pinter, dia pasti akan ngumpetin backdoor itu sehingga nggak bisa ditemukan gitu. Makanya harus bisa ditemukan sehingga tahun 2024 nanti nggak ada yang bisa ngotak-ngatik situs KPU. Betul, Mas Pratama, Anda kan tentu bersinggungan juga ya, bergaul juga dengan teman-teman di KPU. Menurut Anda ini bisa dihandle, bisa diatasi oleh bagian IT di KPU saja? Atau memang harus dibantu oleh Badan Cyber kah, atau Cybercrime Polri kah, atau Kominfo, atau bagaimana menurut Anda? Ini penting sekali nih soalnya. Bagaimana, Mas Pratama? Ya, kalau sendirian udah pasti nggak bisa lah. Sorry ya KPU ya gitu. Tapi kalau sendirian udah pasti nggak bisa gitu. Karena terlalu besar sistem yang harus dilindungi gitu. Udah benar KPU sebenarnya minta bantuan kepada BSSN, kepada BIN, kepada Kominfo, kepada Cybercrime Mabes Polri gitu. Yang penting gini. Yang bantu ini kerjasamanya harus benar gitu, kerjasamanya harus saling membantu gitu, saling menginfokan. Kadang-kadang gini, masing-masing institusi itu juga pelit-pelit informasi gitu. Jadi tim satu dengan tim lainnya itu pada nggak mau ngomong-ngomong gitu. Ada ego sektoral ya? Ini nggak saling ngomong gitu. Iya gitu. Nah kalau mau beneran memperbaiki ya memang jadi tim yang beneran yang mau diskusi, mau ngomong, ada temuan harus segera diperbaiki kayak gitu, Mas. Ya, dan timnya itu mungkin harus permanen ya, setidak-tidaknya sampai seluruh rangkaian pemilu selesai begitu ya, Mas ya? Iyalah, sampai nanti pelantikan presiden lah harusnya. Oke, ini sangat penting. Terima kasih untuk informasi atau pencerahan yang Anda berikan. Pakar Keamanan Cyber Pratama Persada. Terima kasih Mas Pratama, selamat pagi. Saya dari tadi susah untuk tersenyum ini Kang Ade, karena saya jujur khawatir betul ya ketika tadi dikatakan, saya pikir tadi hanya di film-film, saya suka menonton film seperti itu, hacker itu biasanya ketika masuk dia tinggalkan cara untuk kemudian dia bisa masuk lagi di masa depan. Tadi katanya istilahnya backdoor ya, pintu belakang. Kalau itu ternyata ada dan tidak bisa terdeteksi oleh tim yang sekarang sedang berusaha menemukan kebocoran ini, kan artinya nanti pemilu
sudah gegap gempita, sudah rame-rame, banyak orang terkaget-kaget, ada orang yang kasih sein kanan ternyata belok kiri begitu ya. Itu kan akhirnya nanti legitimasi pemilunya bisa dipertanyakan. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini menurut saya harus segera ya diperbaiki ya. Karena gini, sejak awal sebenarnya KPU tidak bekerja sendirian ya dalam hal pengamanan data pemilih ya. Sejak awal KPU sudah bekerjasama dengan BSSN, dengan Kominfo dan lembaga-lembaga lain ya. Dan kita melihat bahwa kelemahan keamanan data ini tidak hanya KPU sebenarnya. Ini mengindikasikan bahwa beberapa lembaga yang memang bekerja sama dengan KPU ini memiliki kelemahan pengendalian data seperti itu. Karena KPU tidak sendirian sebenarnya. Seperti apa? Maksudnya lembaga yang mana yang bekerja sama dengan KPU? Jadi sejak awal memang untuk pengamanan data pemilu, KPU ini kan sudah kerjasama dengan BSSN, kemudian juga dengan Kominfo, dengan Mabes Polri untuk keamanan data ya. Tapi ini kemudian bocor juga. Kita tidak tahu seperti apa lagi yang harus dilakukan ya. Saya kira mesti ada jaminan dari KPU agar pesta demokrasi ini betul-betul berjalan aman, damai dan menggembirakan. Kalau ternyata persoalan data tidak bisa teratasi, ini menurut saya sangat mencemaskan. Bahaya ini. Bahaya, jadi akan menimbulkan chaos. Apalagi misalnya katakan nanti dari Jimbo sendiri misalnya membuat data tandingan. Dan ternyata setelah dihitung-hitung katakanlah ya pas gitu kan dengan jumlah DPT. Ya. Meskipun memang tentu saja akan berbeda. Tetapi ketika misalnya terjadi perbedaan pun kemudian muncul data tandingan yang notabene dari Jimbo misalnya. Ini kan juga akan mempengaruhi kepercayaan publik, akan membingungkan masyarakat. Ini mana yang benar seperti itu. Pertanyaan besarnya juga ini Kang Ade. Bagaimana seorang yang menamai dirinya Jimbo masih bisa mengakses, bisa menghack, meretas, mencuri data dari situs KPU yang sebenarnya kan KPU ini sedang diperhatikan semua orang Indonesia. Betul. Keamanan data itu kan harusnya nomor 1 begitu. Kok masih bisa tembus juga? Karena ini kan akhirnya bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi. Orang Indonesia kan suka teori konspirasi. Jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mendelegitimasi pemilu dari awal. Supaya kemudian pemilunya ditunda atau dan sebagainya. Kan ini kita ngerinya begitu. Bagaimana tuh? Ya, saya kira boleh jadi seperti itu. Karena hacker ini kan motifnya kemungkinan bisa jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama motifnya ekonomi. Dari situs KPU ini dia ambil data-data pemilih, ini kan dia jual 1,14 miliar. Itu juga terlalu ekonomi. Itu terlalu aneh sih Kang Ade. Maksud saya begini, dalam pemikiran saya tidak tahu persisnya, tapi data 204 juta orang yang sangat akurat hanya dijual 1 miliar rupiah, itu sih aneh. Bagaimana tuh Kang Ade? Ya, ini kan salah satu dari kepentingan ekonomi ya. Boleh jadi mungkin yang kedua ada bagaimana dia menguji eksistensi dirinya. Nih, saya bisa menembus data KPU yang notabene masyarakat Indonesia sekarang sedang sedang pesta demokrasi. Ini kita coba tembus gitu. Boleh jadi mungkin karena eksistensi juga di situ. Nah, yang ketiga saya kira boleh jadi mungkin untuk menciptakan keguncangan ya, keguncangan sosial politik bisa jadi seperti itu. Namun yang kita lihat di awal ini kan ada kepentingan ekonomi di situ. Nah, tetapi yang paling penting adalah pemerintah melakukan evaluasi. Kita 2 tahun lalu ketika munculnya Biorka, pemerintah membentuk Satgas Keamanan Data. Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya apa yang sudah dilakukan. Kan orang Indonesia sudah Biorka itu ada di mana sudah posisinya. Lupa, kita sudah lupa kan. Kenapa tidak bisa ditangkap? Malah yang ditangkap tukang es dan sebagainya. Ini menurut saya pemerintah harus jujur. Ini dulu, Leo. Jadi ketika kita berharap banyak bahwa keamanan data ini kita begono begini. Tetapi yang paling penting seperti apa evaluasi dari pemerintah kebocoran demi kebocoran. Total sejak 2019. Dan itu grafiknya menaik terus kebocoran data ini. Ini menurut saya sesuatu yang menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Karena ini akan memperburuk citra Indonesia. Ada teman saya yang berpikir mungkin karena dia terlalu banyak nonton film spionase Kang Ade. Mengatakan bahwa terkait dengan kebocoran data ini, dia bilang ke saya, Leo, bisa jadi yang melakukan ini sebenarnya adalah bukan spionase, bukan orang yang ngehack, tapi berasal dari dalam sendiri. Dalam yang mana? Saya juga tidak tahu katanya. Ini semacam kontraspionase. Jadi dari awal dibuat seperti itu supaya kemudian orang meragukan KPU, meragukan pemilu. Tujuannya apa? Ya bikin kacau. Satu. Yang kedua, dia bilang juga bahwa dia curiga kenapa itu bisa terjadi karena ini kan harusnya bukan data yang mudah diambil. 204 juta DPT. Kok bisa masuk? Ini harusnya ada kaitan orang dalam, kata dia begitu. Pemikiran seperti ini mulai muncul, Kang Ade. Bagaimana, Kang Ade? Ya, hal seperti ini saya kira kalau meluas berbahaya ya. Dia akan menciptakan ketidakpercayaan pada pemerintah ya secara masif nantinya.
Dan ini menurut saya harus betul-betul pemerintah menunjukkan ya bahwa keamanan data dalam hal ini data pemilih ke depannya ini pemilu ini harus betul-betul dijamin. Kalau kita lihat dari undang-undang PDP ini memang luar biasa ya regulasi ini ya. Bagaimana para pengendali data seperti KPU dan lembaga-lembaga lain yang memiliki data pemerintah, data masyarakat ya, data publik, ini harus betul-betul menjamin keamanan datanya. Kemudian apabila terjadi kebocoran, katakanlah bocor nih beberapa data pemilih misalnya, data apapun gitu, itu kalau kita lihat di Undang-Undang 27 tahun 2002 ya, 2022 tentang perlindungan data pribadi, itu harus disebutkan, nggak boleh diam-diam dia. Oh, harus declare. Kami kebocoran nih begitu. Kami bocor nih sebanyak 1.000 data bocor. Itu harus di-declare. Kalau bukan sanksi hukum. Ya tapi kan masuk akal kalau dia diam-diam. Kan berusaha untuk jangan sampai ada yang tahu. Nanti kalau bisa diselesaikan kan biasanya begitu Kang Ade. Tapi belakangan kalau misalnya ternyata bocor, masyarakat sebenarnya bisa menggugat di pengadilan ya. Hanya saja memang undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak begitu saja bisa dieksekusi ya. Oh, kenapa? Karena perlu ada aturan turunan. Sebanyak 10 aturan turunan itu harus dibuat pemerintah dan belum ada. Targetnya akhir 2023 ini harus selesai aturan turunan. Ada sebanyak 10 aturan turunan yang terdiri dari peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi undang-undang ini kan masih bersifat umum ya, perlu aturan turunan yang bersifat teknis bagaimana mengeksekusi kebijakan ataupun aturan yang dimuat dalam undang-undang PDP itu. Leo. Saya agak heran ketika saya menyisir media sosial ya Kang Ade. Itu tidak terlalu banyak bicara soal kebocoran data ini. Apakah kemudian kita sudah terbiasa dengan bocornya data-data pribadi kita sekian puluh kali pengalaman? Atau yang kedua, memang masyarakat belum sadar ada sesuatu yang sangat bahaya seperti ini. Sehingga kemudian kalau kita lihat tadi wajah Menkominfo dan Ketua KPU masih tenang-tenang saja itu. Ini kan padahal sesuatu yang sangat gawat. Ini kita tidak sadar ini gawat atau memang ini bagian dari sesuatu yang lain. Kita akan bahas di bagian berikut Kang Ade. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Kang Ade. Ya, silakan Yang Pak. pertama-tama kita sampaikan rasa prihatin karena berulangnya kejadian seperti ini. Tapi kita harus sadar, inilah teknologi. Kita tidak bisa membantah kemajuan teknologi. Orang yang jenius itu kalau digunakan dengan hal positif, dia akan baik. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif, lah ini jadinya. Pemerintah, KPU harusnya membuat security yang paling aman lah tentang data-data. Tapi kita sadar, jangankan negara kita, negara yang baru mau meningkat. Pentagon Amerika aja datanya pernah dibocorkan oleh hacker. Hacker di Indonesia kan Jim Gowdy itu yang terkenal. Jim Gowdy namanya yang terkenal hacker di Indonesia. Nah inilah kelemahan-kelemahan. Mungkin perlu kerjasama. Hilangkan ego sektoral. Seluruh pihak-pihak yang terkait dengan badan-badan siber ini. BIN, Intel, segala. BFM. Itu tolonglah bekerja sama untuk kemajuan bangsa, keamanan bangsa, kebaikan bangsa ini. Jangan ada ego sektoral. KPU, tadi Bung Leonard bilang, oh kok masih tenang-tenang aja itu. Itu saya
saya bilang mungkin itu jiwa besar mereka. Mereka menangani masalah tidak perlu melihatkan kepanikan, tapi mereka terus bekerja. Kita harapkan begitu. Tidak perlu mereka membawa orang lain ikut panik gitu lah. Mereka cukup bekerja. Tapi kita sesalkan kalau kebocoran ini sampai terjadi, apalagi kalau mereka bisa meretas, katanya bisa backdown untuk meretas nanti hasil pemilu, bisa mereka backdown, mereka bisa rusak data-data pemilu tentang pemungutan suara. Ini yang kita sesalkan. Kita berharap pemilu ini jujur, adil, dan rahasia. Ternyata ada orang-orang yang berkhianat, Pak. Mudah-mudahan ini bisa diusut, bisa diambil tindakan tegas supaya dan KPU lebih mawas diri untuk mengamankan data-datanya dengan segala kemampuan yang ada. Kalau perlu panggil konsultan dari luar negeri untuk mengamankan data. Kalau memang dananya kan cukup besar, dana pemilu untuk dana pemilu ini. Jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan aman, lancar, baik, dan betul-betul jujur, adil, dan rahasia. Terima kasih, Bung Rana. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, ini kebocoran data DPT nih Bu? Ya, dalam editorial pagi ini, sepagi ini sudah hampir 10 kali Ibu mendengar kata heran. Memang mengherankan. Nah, dari mulai hanya dijual berapa itu Bung Leo? 1 miliar Bu, 1 miliar rupiah. Nah itu, jadi kita berpikir untuk apa sih mereka menginginkan data itu, begitu kan? Nah iya, jadi dalam gonjang-ganjing pemilu ini, Ibu malah merasa bahwa inilah pemerintah dalam hal ini Departemen Kominfo ya, dan KPU dan Badan Intelijen dan sebagainya dan peserta pemilu sudah menginginkan pemilu yang aman, damai, dan menggembirakan. Ini orang ketiga yang ada kemungkinan menginginkan kita diadu domba, saling curiga, saling menuduh. Nah, ya persoalannya untuk apa sih? Nah, kan curiga, wah kamu yang curang. Padahal semua orang, semua pihak menginginkan kejujuran yang membuat kita semua bergembira. Jadi, tadi Ibu juga heran. Bung Leo pernah mendengar Jimbo. Jimbo itu waktu Ibu kecil, Ibu aja masih kecil, jadi Bung Leo belum lahir kali. Ada film. Film. Jimbo itu semacam Tarzan. Jadi orang hutan yang tidak tahu peradaban, yang tapi itu jadi kalau semua perhatian pada dia. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi masakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kominfo kalah oleh orang hutan yang menakut-nakuti supaya kita bisa menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto. John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Ade, salam sehat selalu. Salam sehat Pak, silakan Pak. Ya, tapi ini saya kurang sehat nih dengan apa yang dibedah literal pagi hari ini. Ya. Agak sedih saya jadinya. Kenapa gini? Yang diretas itu 204.800.007.222 itu jumlah DPT di Indonesia itu seluruhan. Ya. Jadi diretas habis semua. Jadi saya tertarik dengan cerita temannya Bung Leo tadi. Kalau kalau biasanya orang meretas kan separuh, seperempat gini semua kan? Tidak semuanya. Ini salin habis. Disalin habis artinya ini saya agak curiga juga kelengkong-pengkongnya nih Bung Leo. Disalin habis ini semua DPT-nya. Ini bukan peretasan lagi, ini copy paste serasa. Iya.
Kalau nge-hack biasanya namanya. ambilnya hanya sebagian begitu ya Pak John ya? Sebagian, karena dia mengugut, dia minta apa? Kalau enggak ini diambil semua satu gelondongan begitu ya? Kalau ini dihabiskan dia nih, kalau data saya nih 204 juta 800.000 7 ya 2222. Itu jumlah DPT kita. Secara nasional dengan luar negeri juga. Oke. Ini saya rasa nih copy paste aja nih. Jadi yang dibiayai oleh negara, contoh Badan Sandi Negara, Badan Cyber Negara, kemana begitu? Kominfo itu kemana begitu? Ya. Nah, lagi tidak ada kegalauan saya tengok di di pelaksananya, di juragannya KPU itu ketuanya nggak ada kegalauan. Oke. Kita kan yang takutnya nanti, kita kan nggak boleh sistemnya nanti kan pemilihan kita nanti kan sistemnya sistem udah mulai kita masuk ke kita takutnya nanti di pemilihannya dari ini hasil rusak, pemilu ini ya. Oke. Jadi ini tidak main-main. Baik. Ya? Baik. Tidak main-main, ini sangat berbahaya. Oke Pak John. Contoh aja lah kemarin ya, Bang Sarnya aja lebih 1 minggu tidak berfungsi. Coba Bang, kalau ini nanti last minute-nya berbulan-bulan kita tidak akan selesai, akhirnya timbullah chaos, timbullah permasalahan. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau sudah berpendapat. Selamat pagi Pak. Bagaimana ya? Ini para pemirsa saja merasakan Kang Ade bahwa ini sangat serius, sangat gawat ya. Walaupun tadi Pak Edward katanya mengatakan ya KPU itu sengaja memperlihatkan ketenangan supaya tidak menimbulkan kepanikan. Ini kan gawat ini. Bagaimana Kang Ade? Ya, betul juga sih memang apa yang disampaikan oleh Pak Edward ya, bahwa memang penyelenggara negara harus tenang ya. Karena kalau misalnya katakanlah wajahnya muram, sedih gitu, ini kan juga semakin bikin panik ya, panik masyarakat. Saya kira harus tenang. Yang paling penting adalah bekerja untuk menjaga keamanan data. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak John Veto, ini sebenarnya nggak canggih-canggih amat pembobolan ini. Ini bukan hacking ini. Jangan-jangan ini copy paste saja ini. Ada pihak-pihak yang memiliki data secara utuh dari KPU kemudian melepasnya di dark web. Boleh jadi seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak John Veto ya. Karena kalau hacking ini kan ya boleh jadi semuanya, boleh jadi juga mungkin separuh-separuh ya. Tapi ini kan semuanya buat segelondongan, detail, sampai data TPS, sampai TPS saya juga dia tahu juga gitu di mana TPS saya gitu. Dan kan. Ini kan mengerikan. Dan gitu. yang saya heran ya Kang Ade, kembali lagi saya sebut, dijualnya 1 miliar rupiah. Itu apa-apaan, murah sekali begitu loh, 204 juta data yang sangat akurat, hanya dijual 1 miliar. Ini sih aneh, bagaimana Kang? Ya ini bisa motifnya memang harus kita buktikan sih memang. Tapi memang dengan dijual murah ini kan seperti iseng-iseng berhadiah. Jadi dia ngambil data itu kemudian dia jual berapalah gitu kan. Kayak curanmor kan gitu juga. Kadang-kadang motor yang harganya 20 juta dia jual 3 juta, 2 juta kan bisa seperti itu juga. Ini sama juga seperti itu. Nah ini menurut saya ini harus menjadi ini momentum juga, momentum bagaimana kita keamanan data ini baru sebatas lip service, baru sebatas regulasi. Jadi ketika kita memiliki regulasi undang-undang PDP perlindungan data pribadi ini kita merasa gagah. Saya kira kita harus hentikan itu. Bagaimana kemudian sistem ini bekerja, regulasi ada, beriringan dengan itu keamanan data juga harus betul-betul ditingkatkan. Badan Siber Sandi Negara harus betul-betul berada di garis depan. Bagaimana mensupervisi semua KL untuk melapis pertahanan keamanan datanya. Nah ini menurut saya mencerminkan bahwa negara kita ini masih jauh dari negara maju, menjadi sebuah negara maju. Jangankan Indonesia lah, Amerika sendiri masih bisa dibobol juga. Nah ini saya kira bahwa persoalan data ini, keamanan data ini harus menjadi pemikiran kita bersama gitu seperti itu. Memastikan keamanan data KPU setelah kebobolan ini, sehingga kita masih tetap percaya kepada pemilu dan hasilnya nanti. Itu bagaimana kita bisa lakukan, kita bahas di bagian berikut. Kang Ade, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga pemerintah ya, untuk memastikan bahwa kebocoran ini tidak terjadi lagi, sehingga kita masih tetap percaya bahwa hasil pemilu nanti 2024 memang legitimate, memang bebas dari rekayasa, bebas dari manipulasi. Ya, keamanan data pemilu saya kira harus segera diperbaiki ya. Jadi pertahanannya itu harus berlapis. Karena saya khawatir begini Leo,
khawatir kalau misalnya ini tidak bisa diatasi secepatnya, maka ini akan menjadi bahan juga nanti bagi pihak-pihak yang tidak siap menang, siap kalah. Ini nggak benar nih nanti, ini nggak benar nih data hasil rekap KPU. Akan dipakai kemarin aja bocor. Ini boleh jadi juga ini nanti akan menjadi bahan juga bagi pihak yang tidak siap kalah seperti itu. Ini tentu saja kita inginkan. Nah, ini penting juga bahwa kepercayaan publik harus ditingkatkan, harus dibangun. Karena partisipasi politik yang tinggi dalam pemilu ini didasari oleh kepercayaan publik terhadap pemerintah, kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kalau misalnya persoalan data ini tidak bisa diselesaikan, apalagi misalnya beberapa hari ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran-kebocoran di berbagai lembaga, misalnya kementerian dan lembaga dan sebagainya, atau badan publik lainnya, ini akan semakin memperburuk wajah-wajah pesta demokrasi kita. Nah, inilah saya kira harus segera diatasi ya. Dan yang paling penting adalah pemerintah juga harus betul-betul jujur. Kenapa yang kemarin itu nggak bisa diatasi? Kita kan punya Satgas. Bagaimana hasilnya Satgas kebocoran data itu kok nggak ada kabar-kabarnya? Karena bagian dari good governance adalah akuntabilitas, itu adalah transparansi. Harus disampaikan kepada publik. Seperti itu. Tadi Mas Pratama mengatakan bahwa beliau kan adalah seorang pakar cyber ya. Jangan-jangan juga kadang-kadang iseng suka ngehack juga mungkin ya. Mengatakan bahwa tidak bisa KPU sendirian, tidak sanggup katanya. Ini harus didukung oleh sekian lembaga. Ini komandannya harusnya siapa nih Kang Ade? Supaya pasti bahwa data pemilu sampai pelantikan presiden tadi menurut Mas Pratama itu benar-benar kita bisa percaya. Ya, kalau kita lihat dari tupoksi kelembagaan, maka yang berada di garis depan adalah BSSN ya, Badan Siber Sandi Negara. Dia yang bertugas untuk mengawal menjamin keamanan data kementerian dan lembaga terutama ya. Nah, ini harus betul-betul segera dilakukan pembenahan-pembenahan. Di mana sih bolong-bolongnya? Seperti apa gitu loh. Yang paling penting saya kira harus segera diidentifikasi. Sebenarnya dengan adanya undang-undang ini, maka yurisdiksi kita untuk menjangkau para pelaku peletasan ini sampai ke luar negeri kita bisa lakukan dengan undang-undang ini. Inilah kelebihan dari undang-undang PDP ini yang nanti kita harapkan aturan turunannya bisa segera diselesaikan ya akhir tahun ini. Mudah-mudahan ke depan kita tidak ada kebocoran data lagi. Jadi yang paling penting ketika ada undang-undang PDP ini, para pengendali data, kementerian, lembaga, dan badan-badan publik harus memperkuat keamanan datanya. Jadi seiring sejalan. Undang-undang PDP tidak akan terjadi apa-apa kalau kita pemilik data, kalau kita pengendali data yang diserahi data-data seperti KPU, kemudian lembaga, ini harus betul-betul menjaga keamanan datanya. Si Jimbo ini bagaimana ya? Kan dia masih bawa data kita juga nih Kang Ade. Kalau kemudian dia sebar-sebarkan dengan motif uang atau yang lain ke pihak-pihak lain, kan kita bahaya nih data pribadi kita bocor kemana-mana. Ya, ini kan bisa jadi juga bahan pemerasan Jimbo juga ya kepada pihak-pihak tertentu ya. Mungkin kepada kita juga gitu kan. Mereka punya datanya harus ditangkap dong si Jimbo lengkap ini. Bang, ada data data pribadi, detail di situ. Nah, ini menurut saya harus segera diidentifikasi Jimbo ini siapa? Apakah lokal atau orang luar gitu? Apakah Jimbo ini nama lain dari Biorka memang yang sampai hari ini tidak ketangkap gitu loh. Tidak jelas siapa dia ini gitu. Apakah benar-benar penjahat atau pura-pura penjahat begitu ya? Nah, itu dia. Saya kira harus betul-betul diatasi. Baik. Kita tunggu berarti apa setelah ini. Jangan sampai kemudian kebocoran data DPT dianggap hal yang sepele. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, masalah peretasan data, apalagi itu data pemilih pemilu, harus diusut setuntas-tuntasnya. Kalau tidak, jangan menyesal kalau kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 justru bisa runtuh. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.